Salam saudara, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa saya akan mengupload video terkait dalil dari 4 perbedaan antara Yesus Kristus dan Nabi Isa. Yang jelas apa yang saya sampaikan hanya bersumber dari Alkitab dan Al-Quran. Jadi saya tidak akan memakai sumber lain. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini. Perbedaan Yesus Kristus dan Nabi Isa yang pertama itu terletak pada silsilahnya, saudara. Saya akan tunjukkan dalilnya dari Al-Quran, bagaimana silsilah dari Nabi Isa ini. Dalam surah Ali Imran ayat ke-35 di situ disebutkan, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku, murni untukmu berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.'" Kemudian di ayat 36, ketika melahirkannya dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia, istri Imran, lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk." Jadi berdasarkan dari surah Ali Imran ini disebutkan bahwa ayah dari Maryam, ibu dari Isa ini adalah Imran. Sekarang kita akan coba lihat silsilah Yesus dari sudut Alkitab. Di dalam Matius pasal 1 ayat 16 disebutkan, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Jadi Matius pasal 1 menuliskan tentang silsilah dari garis Yusuf. Itu sebabnya disebutkan di situ Yusuf, suami Maria. Kita akan lihat di dalam Lukas pasal 3. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Lukas pasal 3 juga menyebutkan Yusuf, tapi berbeda dengan Matius, karena Matius tadi menyebutkan ayah Yusuf itu Yakub. Sementara di dalam kitab Lukas disebutkan ayah Yusuf itu Eli. Jadi begini saudara, sebenarnya kitab Lukas ini menuliskan garis keturunan dari Maria, ibu Yesus. Itu sebabnya kenapa dua-duanya berbeda. Mungkin saudara bingung kenapa kedua-duanya menyebutkan Yusuf, bukan Maria. Karena di dalam sejarah tradisi penulisan silsilah, saudara kalau lihat sendiri, sejak dari Adam sampai Yesus, tidak pernah ada silsilah yang ditulis dari garis ibu. Saudara tidak akan pernah baca inilah keturunan Hawa, inilah keturunan Sarah, inilah keturunan dari istri Yakub, istri Ishak dan lain sebagainya. Tidak pernah, saudara. Yang ada pasti keturunan Adam, keturunan Abraham, keturunan Musa, Nuh dan lain sebagainya. Jadi memang penulisan silsilah dalam tradisi Israel itu pasti dari garis ayah. Nah, karena Lukas ingin menceritakan garis keturunan Maria, tetapi karena tradisi memang garis keturunan itu harus ditulis dari garis bapak, maka yang disebutkan juga di situ Yusuf, bukan Maria. Jadi itu memang sudah tradisi ya, saudara. Saudara kalau lihat kitab Lukas dan Matius itu menuliskan garis keturunan yang sebenarnya berbeda dari garis Daud, saudara. Jadi satunya menuliskan dari garis Salomo, anak Daud, yang satunya menuliskan dari garis Nathan, juga anak Daud. Itu sebabnya kenapa kedua silsilah ini berbeda, satu dari Yusuf, satu dari Maria, karena memang sudah beda jalur sejak dari Daud ke bawah. Perbedaan yang kedua adalah misi atau tujuannya datang ke dunia. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa tujuan Yesus datang ke dunia. Matius pasal 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dari apa yang kita lihat di dalam kitab Matius ini, saudara, di situ jelas bahwa malaikat jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir sudah menyampaikan kepada Yusuf bahwa tujuan atau misi Yesus kedatang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa melalui penyaliban. Jadi itu jelas misinya. Kemudian kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Sab ayat yang ke-6. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu
untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad, atau dalam kurung Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi berdasarkan surat As-Saf tadi dikatakan bahwa Nabi Isa itu datang untuk membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan menyampaikan bahwa akan ada nabi setelah dirinya yang bernama Ahmad. Jadi itulah misi dari Nabi Isa yang saya dapati di dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak misi dari Nabi Isa, saudara, kalau saudara baca di dalam tafsir ataupun di dalam hadis. Tetapi saya tidak pakai itu karena apa yang saya sampaikan hanya berdasarkan versi Alkitab dan Al-Quran. Perbedaan selanjutnya adalah tentang nubuatan, saudara. Kita akan coba lihat nubuatan Yesus Kristus dan Nabi Isa. Yang pertama, Matius pasal 7 ayat 15. Di situ Yesus menubuatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita lihat Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara, kalau cek dari keempat kitab Injil, saudara akan dapati bahwa Yesus hanya menubuatkan bahwa suatu hari akan datang nabi-nabi palsu. Dan itu terjadi. Bahkan di Indonesia sendiri, saudara, kita pernah dengar bahkan beberapa kali ada orang-orang yang mengaku dirinya adalah nabi. Nah, kita coba akan lihat seperti apa nubuatan Nabi Isa. Sebenarnya tadi sudah saya bacakan juga. Kita lihat dalam surat As-Saf ayat yang ke-6. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Jadi nubuatan Yesus Kristus tentang Nabi yang akan datang dengan Nabi Isa itu jelas berbeda, saudara. Tidak ada kesamaan. Kalau pribadinya sama, mustahil nubuatannya berbeda. Nah, sekarang kita akan coba lihat dalil dari perbedaan yang terakhir, yaitu tentang kematian atau kebangkitan. Kematian dan kebangkitan Yesus itu dijelaskan di dalam Alkitab, khususnya di dalam surat Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, kalau baca semua perjanjian baru, jelas bahwa kematian Yesus itu di atas kayu salib. Bahkan para sejarawan di luar dari Kristen pun menuliskan kisah itu di abad pertama, abad kedua, bahwa memang ada orang bernama Yesus yang mati di salib. Sekarang kita coba lihat di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah An-Nisa ayat 157. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, dalam kurung pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Di ayat selanjutnya kalau saudara baca di surah An-Nisa ayat 158, di situ dikatakan bahwa sebenarnya Allah mengangkat Isa ke sisinya atau ke hadiratnya. Jadi dari kematian dan kebangkitan Yesus itu sama sekali tidak disampaikan dalam Al-Quran. Justru menurut Al-Quran bahwa Isa itu tidak mati disalib, melainkan ada orang yang diserupakan dengan dia. Kalau saudara lihat di dalam hadis ataupun di dalam tafsir asbabun nuzulnya, saudara akan lihat di situ bahwa yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah murid dari Nabi Isa itu sendiri. Hanya memang namanya berbeda-beda. Jadi jelas bahwa Nabi Isa dan Yesus Kristus itu bukan pribadi yang sama. Kenapa saya berani mengambil kesimpulan seperti itu, saudara? Begini. Untuk mau menyampaikan perbedaan dari sudut kitab suci, maka kita harus menempatkan kitab suci itu pada posisinya yang benar. Alkitab ditulis oleh saksi mata, peristiwa atau kejadian. Jadi penulis-penulis kitab Injil itu adalah murid-murid Yesus yang melihat langsung dan mendengar
apa yang terjadi di masa itu. Maka kita bisa katakan bahwa apa yang ada di dalam Alkitab itu adalah bukti yang otentik. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran diyakini turun dari Tuhan, yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad, dan kemudian ditulis oleh pengikutnya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Al-Quran pasti bukti yang otentik karena bersumber dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu bisa salah. Nah, dengan menempatkan kedua kitab suci ini pada posisinya masing-masing, maka kita harus berkata, dua kitab suci ini otentik, saudara. Sehingga kita tidak bisa mengatakan itu hanya beda persepsi. Bagaimana mungkin beda persepsi jika kedua bukti ini otentik? Maka satu-satunya jalan dengan menghargai keyakinan dari pengikut masing-masing kitab suci bahwa memang Yesus Kristus dan Nabi Isa harus berbeda, karena kedua kitab suci ini menceritakan orang yang berbeda dan kisah yang berbeda. Kalau kita mengatakan itu hanya beda persepsi, itu artinya saudara mengklaim bahwa salah satu dari kitab ini salah atau mungkin menafsir. Padahal tidak, saudara. Satu dari saksi mata, satu dari Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa adalah pribadi yang berbeda. Di video berikutnya saya akan membahas tentang kesaksian yang menurut saya janggal, sehingga saya menganggap itu adalah kesaksian yang palsu dari salah seorang pastor yang justru punya nama besar di Indonesia. Kenapa saya harus bongkar kejanggalannya, saudara? Karena kesaksian ini sudah disampaikan atau sudah disebarluaskan di Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia, bahkan di beberapa daerah atau tempat di luar negeri sana. Untuk itu saya merasa perlu untuk saya membongkar kejanggalan-kejanggalan dari kesaksian ini tentang perjalanan ke neraka. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya di bawah. Jadi saat saya upload videonya, saudara mendapatkan pemberitahuan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.